Teman, selamat datang kembali di perbincangan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat banget ramai nih diperbincangkan, yaitu rencana penerapan BBM E10 bahan bakar minyak yang mengandung 10% etanol. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu langkah penting dalam mendorong transisi energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta menekan emisi karbon guna mencapai target New Net Zero Emission tahun 2060. Namun, di balik tujuan besar tersebut, muncul berbagai pertanyaan nih dari masyarakat yang udah kita rangkum. Di sini pertanyaannya, apakah BBM E10 benar-benar aman? Terus, apakah infrastruktur kita sudah siap? Dan bagaimana dampaknya terhadap konsumen serta dunia usaha. Untuk membahas isu ini secara lebih mendalam telah hadir dua narasumber kita yang bernama Rafija Akbar dan Raihan Pratama yang akan berbagi pandangan dan analisisnya. Di kesempatan kali ini gue mau bertanya dulu nih tentang latar belakang dan tujuan BBM E10. Saya mulai dari narasumber Raihan. Secara umum, mengapa BBM E10 dianggap penting dalam transisi energi? BBM E10 menjadi penting karena Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya bensin. Terus gue mau nanya dulu nih dari jawabannya, dari penjelasannya. Berarti bahan bakar fosil termasuk bensin? Ya, benar sekali. Bensin adalah bahan bakar fosil karena berasal dari minyak bumi. Terus apakah dengan mencampurkan bahan bakar fosil atau bensin dengan etanol dapat mengurangi polusi? Dengan mencampurkan etanol yang berasal dari sumber nabati, konsumsi BBM fosil dapat ditekan secara bertahap. Selain itu, etanol memiliki karakteristik pembakaran yang lebih bersih, sehingga emisi gas rumah kaca bisa dikurangi. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional. Berarti di situ artinya ini bukan sekedar kebijakan jangka pendek dong. Kesimpulannya, etanol bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan strategi jangka menengah hingga panjang dalam transisi energi. Penggunaan etanol sebagai campuran bensin berperan sebagai jembatan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan emisi karbon, dan mendukung pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan etanol diarahkan untuk ketahanan energi dan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang, bukan hanya solusi sementara. Di sini penjelasannya, bagian dari transisi energi etanol, misalnya bioetanol campuran bensin seperti E5, E10, dan E20, digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil secara bertahap. Transisi energi memang tidak bisa instan. Jadi etanol dipakai sebagai jembatan menuju energi yang lebih bersih. Keberkelanjutan lingkungan, etanol berasal dari bahan terbarukan seperti tebu, singkong, dan jagung, sehingga emisi karbonnya lebih rendah dibanding bensin murni. Ini mendukung target jangka panjang pengurangan emisi dan perubahan iklim. Membutuhkan komitmen jangka panjang, termasuk regulasi, investasi, dan perubahan perilaku masyarakat. Dampaknya tidak instan, tetapi akan terasa secara bertahap dan konsisten, menjadi bagian dari rencana besar yang terstruktur dan berkesinambungan, ditunjukkan untuk mengurangi resiko di masa depan, bukan hanya menyelesaikan masalah saat ini. Oke, itu dari itu dari latar belakang dan tujuan BBM 10. Sekarang gue mau nanya sama Mas Rafija Akbar tentang kesiapan infrastruktur dan pasokannya. Berbicara soal kesiapan, apa sih tantangan utama dalam penerapan BBM E10 itu? Tantangan terbesar adalah ketersediaan etanol dalam negeri. Jika pasokan belum mencukupi, ada resiko ketergantungan baru pada impor etanol. Berarti impor etanol, berarti kita ini pasti mengimpor etanol dari negara mana aja?
Ya, betul. Menurut data riset, negara yang pernah mengimpor etanol ke Indonesia pertama yaitu Pakistan. Yang dimana Pakistan memasok terbesar etanol ke Indonesia sekitar 82% dari total impor. Yang kedua adalah Vietnam. Posisi kedua sebagai pemasok etanol sekitar 9,6%. Yang ketiga adalah Jerman, juga memasok etanol ke Indonesia sekitar 3%. Secara umum, impor etanol Indonesia relatif kecil dibandingkan produksi domestik karena tarif impor etanol cukup tinggi dan kebijakan perdagangan yang membatasi impor. Oke, gue mau nanya investasinya dulu nih sama Rapida nih. Berarti ini membutuhkan investasi yang begitu besar. Ya betul, etanol memang membutuhkan investasi yang sangat relatif besar, tetapi sangat bergantung pada skala dan jenis etanolnya atau fuel grade atau industri. Oke, itu dari infrastruktur dan pasokannya. Sekarang gue mau bertanya lagi nih sama Rapija tentang dampak pada sektor hulu, ya kan? Di sini gue mau bertanya tentang bagaimana sih dampak E10 terhadap sektor pertanian dan industri itu. Ya, harus ada keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri karena keduanya saling bergantung dan sama-sama penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Satu, peran sektor pertanian sebagai menyediakan pangan bagi masyarakat atau ketahanan pangan. Dua, menjadi sumber baku bagi industri seperti beras, gula, kapas, serta kelapa sawit. Tiga, menyerap tenaga kerja besar terutama di pangan dan jika industri tidak berkembang, hasil pertanian sulit diserap dan nilai jualnya rendah. Keempat adalah keseimbangan mendorong rantai ekonomi yang sehat, petani sejahtera, industri berkembang dan ekonomi kuat. Oke, di sini mau nanya lagi nih sama Rapija. Berarti harus ada keseimbangan antara sektor pertanian dan industri. Ya, betul. Oke. Terus gue mau nanya lagi, mengapa keseimbangan itu wajib antara sektor pertanian dan industri? Karena keseimbangan antara sektor pertanian dan industri sangat penting agar pembangunan ekonomi tidak timpang, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oke. Tadi itu tentang dampak pada sektor hulu. Sekarang gue mau bertanya sama Mas Rehan tentang pandangan dunia usaha nih. Bagaimana respon dunia usaha terhadap rencana S10 sih? Dunia usaha pada dasarnya mendukung transisi ke energi bersih. Pengalaman program biodiesel menjadi modal penting dalam mengembangkan BBM S10. Namun, karena ini menyangkut konsumen dalam jumlah besar dan dunia usaha menilai sosialisasi dan kepastian teknis harus diperkuat. Nah, terus apa bentuk kepastian teknis yang dimaksud? Bentuk kepastian yang dimaksud dari etanol secara teknis berarti bahwa penggunaan etanol telah memenuhi persyaratan teknis, ilmiah, dan rekayasa sehingga aman, layak, dan efektif untuk diterapkan. Bentuk-bentuknya diantara lain ada 6 macam. Yang pertama, spesifikasi mutu bahan bakar. Etanol harus memenuhi standar tertentu, misalnya kadar air, kemurnian, angka oktan. Campuran seperti E5 atau E10 sudah diuji dan distandarkan. Yang kedua, ada kesesuaian dengan mesin kendaraan. Secara teknis, campuran etanol hingga 10% aman untuk sebagian besar mesin bensin modern. Tidak menimbulkan kerusakan signifikan pada komponen mesin, yaitu sel, selang, dan injektor. Yang ketiga, ada hasil uji laboratorium dan uji jalan yang dilakukan pengujian performa mesin, konsumsi bahan bakar, dan emisi gas buang. Hasil uji menunjukkan emisi CO dan HC lebih rendah dibanding mesin murni. Yang keempat, ada keamanan, penyimpanan, dan distribusi. Etanol dapat disimpan dan didistribusikan dengan sistem yang ada, dengan penyesuaian tertentu.
Resiko korosi dan penyerapan air sudah diantisipasi secara teknis. Yang kelima, ada standar dan regulasi teknis. Di sini didukung oleh standar nasional atau internasional, misalnya SNI. Ada pedoman teknis bagi produsen, distributor, dan pengguna. Yang keenam, atau yang terakhir, keandalan pasokan bahan baku. Secara teknis, etanol dapat diproduksi dari tebu, singkong, jagung, dan lain-lain sebagainya. Teknologi fermentasi dan distilasi sudah mapan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari secara teknis. Intinya, kepastian etanol secara teknis berarti bahwa secara teknologi dan rekayasa, etanol sudah terbukti bisa digunakan dengan aman, efisien, dan ramah lingkungan. Meskipun tantangan tersebut atau ekonomi dan sosial masih perlu dipertimbangkan. Oke, itu tadi tentang pandangan dunia usaha. Sekarang gua mau bertanya tentang keamanan BBM S10 dan konsumen dari kalian berdua nih. Gua mau bertanya sama Mas Raffi Jakbar dulu. Bagaimana pandangan Mas tentang keamanan BBM S10 dan konsumen? Keamanan BBM etanol 10 sangat bergantung pada proses blending yang benar dan pengawasan mutu yang jika dilakukan sesuai standar risiko terhadap kendaraan yang bisa diminimalkan, serta penerapan E10 sebaiknya dilakukan secara bertahap melalui wilayah uji coba. Dengan begitu, pemerintah dapat mengevaluasi dampak teknis dan ekonomi sebelum diterapkan secara nasional. Oke, itu dari pandangan Mas Raffi Jakbar. Sekarang saya mau bertanya nih sama Mas Rehan, tapi sebelum dijawab, alangkah baiknya diminum dulu nih kopinya, cemilannya. Santai dulu, santai. Oke, sekarang lanjut lagi nih. Bagaimana sih pandangan Mas Rehan tentang keamanan BBM S10 dan konsumen itu? Pandangan saya terhadap keamanan S10 dan konsumen adalah bahwa S10 pada dasarnya aman dan layak digunakan, baik dari sisi teknis maupun dari sudut pandang konsumen, selama diterapkan dengan standar yang jelas dan disertai edukasi yang baik. Dari sisi keamanan teknis, S10 telah digunakan di banyak negara dan terbukti kompatibel dengan mayoritas kendaraan bermotor modern. Campuran 10% etanol justru meningkatkan angka oktan sehingga pembakaran lebih stabil dan resiko knocking lebih rendah. Resiko teknis umumnya hanya muncul pada kendaraan lama yang belum dirancang untuk etanol. Namun hal ini dapat diantisipasi melalui standar kendaraan, uji material, dan rekomendasi penggunaan yang jelas. Oke, itu dari keamanan BBM S10. Kalau dari konsumennya, ada nggak kira-kira Mas Rehan? Konsumennya tidak ada. Nggak ada. Oke. Berarti itu dari pandangan kalian ya. Ada lagi mau ditambahin? Mungkin Mas Rabija, Mas Rehan? Dari saya cukup. Cukup. Dan juga cukup. Oke, baik. Berarti dari diskusi panjang hari ini dapat kita simpulkan bersama bahwa BBM S10 memiliki potensi besar sebagai solusi energi yang bersih dan berkelanjutan. Namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, ketersediaan bahan baku, transparansi, serta perlindungan konsumen. Banyak negara Eropa dan Amerika lainnya sudah menggunakan BBM S10. Ternyata BBM S10 sangat menguntungkan bagi para konsumen dan di bidang usaha. Baik, itu aja yang saya bisa jelaskan di podcast hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Mas Rehan dan Mas Rabija atas pandangan yang sangat komprehensif. Saya Ferdi Irmansyah, pamit undur diri, sampai jumpa di ruang publik selanjutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih.
Ya, terima kasih.